Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Diah Oktama, NPMS 1G021058, mahasiswi jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada video ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Design Expert dalam penelitian saya yang berjudul Optimasi konsentrasi gula inokulum dan lama fermentasi terhadap karakteristik kimia Cascara kombucha menggunakan metode Response Surface Methodology atau RSM. Oke, baik, sebelumnya silahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman download aplikasi Design Expert. Di sini saya menggunakan version 13. Jika sudah di-download, langsung saja buka aplikasinya. Untuk tampilan pertama akan ditampilkan seperti ini. Jadi ada beberapa menu, ada New Design, Open Design, Import Data, dan Design Wizard. Oke, pertama kita klik New Design terlebih dahulu. Jika sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini agak loading ya teman-teman. Nah, penelitian ini menggunakan metode Response Surface Methodology atau RSM yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas serta menentukan kondisi optimum proses fermentasi. Di sini ada beberapa metode, ada mixture untuk formulasi dan response surface itu untuk proses. Nah, di sini saya menggunakan response surface karena penelitian saya ini merupakan proses. Nah, kita langsung klik saja. Penentuan komposisi perlakuan dilakukan menggunakan Box-Behken Design atau BBD karena desain ini efisien dan sesuai untuk 3 faktor. Jadi kalau misalnya kurang dari 3 faktor atau 2 faktor kurang, itu biasanya menggunakan Central Composite Design. Karena di sini saya 3 faktor, jadi saya menggunakan Box-Behken Design. Masing-masing faktor memiliki 3 level yang dikodekan sebagai level rendah yaitu -1, kemudian level menengah itu ada 0, dan level tingginya itu +1. Di Box-Behken ini tidak tertulis ya untuk ke level 0-nya, jadi hanya ditulis yang terendah dan tertinggi saja. Tapi nanti kalau di deskripsi itu bebas, bisa ditulis untuk lebih jelasnya itu yang di tengah-tengahnya itu berapa. Dalam penelitian saya digunakan 3 variabel bebas, yaitu konsentrasi gula, kemudian konsentrasi inokulum, dan lama fermentasi. Untuk bagian unit yang dimasukkan adalah satuan dari konsentrasi gula, yaitu persen, untuk inokulum juga persen, sedangkan untuk lama fermentasinya itu adalah hari. Adapun taraf level dari masing-masing faktor adalah untuk konsentrasi gula itu 5-15%, kemudian untuk konsentrasi inokulum itu 5-15% juga, dan untuk lama fermentasinya itu 10-14 hari. Jika sudah, selanjutnya kita klik next, lalu akan muncul respon yang akan kita gunakan. Jadi untuk respon-responnya nanti kita masukkan di sini. Nah, untuk respon yang saya gunakan sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu total padatan terlarut atau TPT. Yang kedua itu pH. Yang ketiga total asam titrasi atau TAT. Kemudian kadar vitamin C. Kemudian kadar alkohol, dan yang terakhir itu aktivitas antioksidan. Untuk satuan atau unit yang dimasukkan, TPT itu Brix, kemudian untuk pH itu tidak usah dimasukkan karena tidak ada satuan. Untuk TAT itu persen, vitamin C itu persen, kadar alkohol persen, dan aktivitas antioksidan itu ppm. Selanjutnya klik finish. Design Expert kemudian menampilkan matriks desain percobaan Box-Behken yang menunjukkan kombinasi perlakuan berdasarkan kode level dan nilai aktual. Desain ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan percobaan di laboratorium. Jadi ini terdapat 17 perlakuan yang harus kita uji, di mana
Untuk perlakuan pertama itu konsentrasi gulanya 10%, kemudian konsentrasi inokulumnya 10%, dan lama fermentasinya itu 12 hari. Kemudian kita ujikan 17 perlakuan tadi. Untuk hasilnya nanti kita masukkan di samping yang terdapat BRIC, pH, TAT, vitamin C, kadar alkohol, dan aktivitas antioksidan. Baik, biar cepat, langsung saja saya menggunakan data penelitian saya sebelumnya. Setelah data dimasukkan, dilakukan analisis ANOVA untuk menentukan model yang paling sesuai. Langsung saja kita klik bagian total padatan terlarut dan kita analisis. Setelah data dimasukkan, dilakukan analisis ANOVA total padatan terlarut untuk menentukan model yang paling sesuai, seperti model linier, interaksi, ataupun kuadratik. Di sini saya memilih kuadratik karena menurut saya yang paling sesuai, dimana jika kita memakai kuadratik ini kita bisa membaca interaksi yang lebih banyak antara konsentrasi gula, konsentrasi inokulum, dan lama fermentasi. Nah, pada bagian yang tanda hijau itu merupakan tanda bahwa interaksi antar faktor itu dapat kita baca, sedangkan tanda seru segitiga itu merupakan tanda yang tidak dapat kita baca. Selanjutnya kita klik bagian ANOVA. Di sini kita bisa melihat terdapat model sum of squares, DF, mean square, F value, dan P value. Di sini menunjukkan bahwa model yang kita gunakan atau model kuadratik itu tidak berpengaruh signifikan terhadap p-value. Sedangkan untuk konsentrasi gula itu berpengaruh signifikan terhadap p-value dikarenakan nilai konsentrasi gulanya itu di bawah 0,05%, yaitu 0,0207%. Untuk konsentrasi inokulum dan lama fermentasi tidak berpengaruh signifikan terhadap p-value, dan layout fit menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap p-value karena menunjukkan angka 0,001 di bawah 0,05%. Selanjutnya, saya menampilkan kontur plot dan respon surface plot untuk masing-masing respon. Di sini yang pertama adalah total padatan terlarut. Pada kontur plot, grafik ditampilkan dalam bentuk dua dimensi dengan perbedaan warna. Warna pada kontur plot menunjukkan besar kecilnya nilai respon. Warna lebih gelap atau merah menunjukkan nilai respon yang lebih tinggi, sedangkan untuk warna yang lebih terang atau biru menunjukkan nilai respon yang lebih rendah. Daerah dengan warna yang paling sesuai dengan tujuan optimasi menunjukkan wilayah optimum dari respon tersebut. Selanjutnya kita klik tanda panah kanan atas, kemudian kita pilih surface 3D. Lalu akan muncul kontur 3D dari total padatan terlarut. Nah, di sini kita dapat melihat pada surface plot atau grafik 3 dimensi, sumbu X dan Y menunjukkan 2 faktor, sedangkan sumbu Z menunjukkan nilai respon. Permukaan grafik yang paling tinggi atau paling rendah tergantung tujuan optimasi, yang menunjukkan kondisi optimum respon. Nah, di sini untuk nilai total padatan terlarut terendah itu 5 Brix, sedangkan untuk tertinggi itu 12,90 Brix. Sedangkan untuk tujuan optimasi tadi, tujuannya itu untuk tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu sedang, jadi berada pada tengah-tengah titik. Titik optimal ditunjukkan oleh titik berwarna merah atau kuning yang biasanya berada pada puncak grafik untuk respon yang dimaksimalkan atau lembah grafik untuk respon yang diminimalkan. Titik inilah yang mempresentasikan kombinasi konsentrasi gula, inokulum, dan lama fermentasi terbaik berdasarkan model RSM. Mohon maaf, ini screen recordnya agak nge-lag, jadi
gambarnya tidak bisa diputar-putar, padahal harusnya bisa. Karena laptopnya kurang support, jadi tidak bisa digerakkan. Oke. Nah, ini kita coba lihat yang PH. Ini merupakan grafik kontur 3D-nya dari hasil uji PH. Di grafik ini dapat kita baca interaksi antara konsentrasi inokulum dan konsentrasi gula terhadap respon pH, di mana semakin banyak konsentrasi inokulum yang ditambahkan, maka akan meningkat pH yang dihasilkan. Sedangkan semakin banyak konsentrasi gula yang ditambahkan, maka akan semakin rendah pH yang dihasilkan. Sedangkan interaksi antar keduanya itu berada pada titik di antara 3,4 sampai 3,6. Oke, ini merupakan hasil ANOVA dari respon pH. Dapat Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat, di mana modelnya ini berpengaruh signifikan terhadap p-value, dan untuk konsentrasi gula itu tidak berpengaruh signifikan, kemudian konsentrasi inokulumnya itu berpengaruh signifikan, begitupun juga dengan lama fermentasi. Oke, ini plot kontur total asam titrasi hingga aktivitas antioksidan. Baik, selanjutnya kita klik numerical. Ini merupakan tahap akhir dengan menentukan tujuan masing-masing respon, baik untuk dimaksimalkan maupun diminimalkan. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk melihat titik optimal di mana kadar alkohol terendah dengan kepentingan 5 itu berapa, kemudian aktivitas antioksidan terendah atau IC50 terendahnya itu berapa. Jadi untuk yang lain itu mengikuti. Nah, ini untuk pH saya buat maximize, karena jika terlalu rendah itu bisa terlalu asam. Kemudian untuk total asamnya saya buat minimize. Untuk vitamin C nya ini saya buat maximize. Begitupun juga dengan alkohol saya buat minimize dengan kadar kepentingannya itu 5 bintang. Kemudian untuk vitamin C itu maximize. Kemudian yang terakhir aktivitas antioksidan itu saya minimize dengan kepentingannya itu 5 bintang. Setelah ditentukan kepentingannya, kita klik solution. Nah, sebentar, ini agak lama ya teman-teman. Setelah diklik solution ini akan muncul nilai desirability atau hasil optimal yang telah kita uji. Jadi di antara 17 perlakuan tadi didapatkan satu konsentrasi dan lama fermentasi yang optimal, yaitu pada konsentrasi gula 9,3%, kemudian konsentrasi inokulumnya 15%, dan lama fermentasinya itu 10,479 hari. Sedangkan untuk total padatan terlarut didapatkan titik optimal yaitu sebesar 7,25 Brix, pH 3,5, total asam titrasi 0,09%, kadar alkohol 0,28%, vitamin C 0,3%, aktivitas antioksidan 22,06%, dengan nilai desirability yang mendekati 1 menunjukkan 0,919. Nah, ini hasilnya. Ini agak sedikit berbeda dari hasil penelitian saya yang di skripsi, karena sepertinya rounding dari desain expertnya sendiri, tapi tidak terlalu jauh. Selanjutnya kita masuk ke point prediction. Di sini kita dapat melihat hasil optimal dari 17 perlakuan tadi dan perkiraan hasil respon dari aplikasi desain expert yang akan kita uji ulang. Setelah dilakukan uji ulang hasil terbaik dari satu perlakuan tadi, selanjutnya data yang dihasilkan dimasukkan ke dalam menu confirmation ini. Jadi kita dapat melihat apakah hasil yang kita uji dengan perkiraan desain expert itu jauh berbeda atau tidak jauh berbeda. Nah, di sini hasil dari penelitian saya menunjukkan nilai total padatan terlarut 7,30 Brix, pH-nya 3,60.
total asamnya 0,06%, alkohol 0,2%, vitamin C-nya 0,3%, dan aktivitas antioksidannya 20,19 ppm. Dari data yang telah dimasukkan ke dalam respon data tadi, maka akan otomatis masuk ke confirmation yang didatamin. Nah, yang didatamin itu tadi bisa dilihat di samping kiri dan kanannya itu terdapat P low dan P high. Jadi jika rentang hasil dataminnya itu masih di dalam rentang P low dan P high, maka masih dapat diterima. Jika sudah di luar itu, maka prediksi dari desain expert kurang akurat atau tidak dapat diterima. Oke, baik, mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf jika selama pemaparan terdapat lag atau kurang jelas karena device saya kurang support. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu atau teman-teman masih bingung dan ingin ada yang didiskusikan, silahkan chat pada nomor WA yang tertera di layar. Dengan demikian, penggunaan desain expert dengan metode RSM dan box beacon design dapat membantu menentukan kondisi optimum secara efektif dan sistematis, terutama pada penelitian saya sendiri, yaitu Kaskara Kombucha. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.